idza hum zaruka fi baitika. Ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, bagaimana apa yang didapatkan kepada hamba-hambamu, apa yang didapatkan hamba-hambamu ketika mereka itu jarah, mereka datang ke tempatmu ke Baitullah. Apa hamba-hambamu yang didapatkan oleh mereka? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna likulli za'irin 'alal mazuri haqqan. Sesungguhnya setiap tiap yang berkunjung akan mendapatkan hak dari yang dikunjungi. Setiap tiap yang berkunjung akan mendapatkan hak daripada yang dikunjungi. Apa? Allah Ta'ala, ya Daud, wahai Daud, wahai Daud, inna lahum, tapi sesungguhnya bahwasanya mereka ketika berziarah kepadaku, maka apa? Aku akan berikan sesuatu yang indah buat hambaku, anwa'afiyahumul fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala, aku dan Allah akan memberikan kesehatan, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kecukupan kepada hambaku yang benar-benar datang kepadaku. Itu mana? Di dalam dunia. Lalu apa? Wa ughfira lahum idza laqituhum, dan aku akan mengampuni dosa-dosa hambaku yang ketika dia datang karena Allah, dia datang ikhlas karena Allah, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haji itu punya syarat. Tidak gampang yang disebut haji mabrur. Haji apa? Haji mabrur. Balik-balik enak orang bacanya. Orang dari mana tuh? Mau tahu soalnya dari ya, boleh panggilan gitu. Pengajanya. Aja diskal maksudnya. Enak. Ya boleh. Kalau kori itu memang suaranya indah. Beda. Mana kori, mana bukan kori itu beda suaranya. Kalau kori belajarnya lama, ngajinya susah, suaranya harus bagus, nafasnya harus panjang. Dan syarat pengen jadi kori nggak boleh umur 60 tahun baru mulai. Iya, nggak boleh. Kenapa? Baru bismillah insya Allah mati. Belajar kori mana ya? Ya, siapa di sini pernah belajar kori? Belajar kori. Dulu saya pernah. Sebelum bekerja jadi kori. Tahu lagi. Ini saya kori betulan. Ini bismillah itu malah membeli kita. Memang ernya cuma gimana? Al-Hajjul Ashur, haji itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh awal berangkat haji diawali di bulan Syawal.
berangkat umroh dulu, setelah umroh baru ngambil haji, boleh. Boleh setelah Syawal Dzulqa'dah, sekarang boleh ngambil yang namanya tawaf. Artinya umroh wajib untuk itu haji. Setelah tanggal 10 nanti 9 10 itu melaksanakan wukuf di Arafah. Atau nanti tanggal bulan haji tanggal 9 atau tanggal 10. Makanya itu ada 3 haji, yo. Indonesia itu namanya 3 haji, ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Indonesia paling banyak ngambil haji tamattu, tani mangan dulu. Tamattu dulu. Tani mangan dulu. Paling enak haji tamattu. Makanya harus bayar dam 1 kambing nanti. Pada saat nanti di Arafah. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Yang pertama syaratnya nih, ini bukan saya sampaikan buat Teteh Jem saja, tapi insya Allah disampaikan kepada calon tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Saya yakin kata guru saya begini, kalau sering datang ke tempat pengiriman musafir cepat atau lambat menasibkan bisa berangkat ke Mekah Madinah. Terlepas itu berangkat haji ataupun berangkat umroh. Ustaz, saya dari mana? Jangan cerita duit dari mana. Beneran, jangan cerita duit dari mana. Saya usaha duit jangan cerita. Kenapa? Allah punya kuasa memberangkat orang yang tidak punya, tetapi berapa banyak orang berangkat tidak mau berangkat tapi duitnya banyak. Betul, dengan saya 2 tahun lalu saya itu pengen berangkat haji yang kedua. Haji yang pertama saya ujian tahun 2001. Kemudian sering saya ujian haji jadi sudah lama belum bicara saya berangkat haji. Tiba-tiba ada orang yang punya perusahaan travel. Ustaz, saya ada paket di hari ini. Usaha kalian. Aku nanti bisa pakai ke dalam dulu. Saya yang punya tidak punya sejarah khawatir Ustaz. Biarkan saya berangkat. Alhamdulillah saya berangkat bawa 105 jamaah di Ayu Iksan ini. Kemudian apa? Saya pengen ngajak santri saya. Pengen ngajak santri. Santri mah jangan gaji. Rokok ada dari tuanya. Ada satu santri. Saya bilang, memang santri siapa yang sanggup bawa nomor jadi selama 40 hari. Iya, saya mau ada yang bicara. Saya ini. Kemana? Mau nggak negeri koper di selama 40 hari? Mau tidak siapin besok pergi paspor. Paspor? Mau saya mikirkan untuk ikut sama dia. Kenapa? Dia akan dari suku bumi berapa? Kemudian saya bilang, untuk dengan paspor data haji sekarang. Yang penting cuma bawa lupa. Kira-kira berangkat haji sampai sekarang umat itu ustaz koper haji koper ini sifat itu ini orang yang akan bawa haji koper bukan itu saya bawa berangkat haji itu 2 tahun yang lalu. Kenapa? Ini yang beribadah kita tidak pernah tahu betul haji saya yang pertama dulu sama almarhum Desa Rudin. Saya menjelaskan ngaji anak kecil ini. Umur 7 tahun di daerah Pondok Gede. Waktu itu saya jaga Mang Haji ada yang ngaji, Ang punya tamu, Ang punya kenalan orang kaya ceritanya. Ini ada orang ngaji sampai bisa agak di kelas 1 aja sampai bisa baca Al-Quran. Ya udah saya ajarin. Ya, jadi dari mulai alif sampai bisanya Quran,
Satu ketika itu kalau masuk ke majelisnya dia itu lewat tangga memaafkan dia itu ada gambar Ka'bah, tandanya gambar Ka'bah. Nah setiap saya ngeliat saya sudah melihat Ka'bah begini aja tuh di foto besar itu. Kapan sudah bisa kesini ya? Pengen banget. Saya nggak pernah tahu yang punya rumah ngeliatin saya dari situ. Lihatin aja. Setelah ngaji saya dipanggil sama beliau. Ustaz sini ada apa mas? Saya perhatikan Ustaz kalau berselingkuh ngeliatin kamar gambar Ka'bah. Ustaz mau fotonya? Enggak. Kenapa emangnya? Saya kepengen nggak berangkat haji dalam orang gitu. Ustaz kepengen, ya udah kali itu sekarang daftar. Punya modal seingat saya daftar ya Pak Haji itu punya modal 30.000 waktu itu belum buat nyetak foto. Di zaman itu masih 18 juta saya untuk satu bulan. Allah kalau sudah ngasih isi, tidak akan pernah bisa ada yang nolak. Betul. Marwah muslim saya diberangkatkan haji oleh jamaahnya. Tidak ada yang tidak mungkin orang berangkat haji bisa apa aja. Ada yang berangkat haji dari kantor, ada namanya haji kos asing dinas ongkos dikasih. Ada haji Abu Bakar, kenapa? Atas bumi naik bantuan golongan. Ada haji Sunnah, itu surang tanah. Ada haji Mantau ya, sebutannya haji Bobel. Macam yang begitu anak. Ya namanya Allah kalau udah kasih yang namanya milik seseorang, nasib seseorang, mohon maaf, nggak akan pernah bisa ditolong siapapun. Kadang-kadang orang udah punya tabungan haji, kadang-kadang tergoda. Ada jamaah saya yang itu nabung haji, ini kalau saya berangkat haji, saya nabung, oke. Nabung berdua sama bininya. Karena apa namanya itu daftar hajikan, apa pertama itu 5.500.000 ya. Masih lupa kan? Masih. Udah dapat 50 juta berdua nih. Ada berubah. Ya, saya boleh tidak ngomong sama dia. Kenapa? Karena saya udah ngomong sama dia ya. Mau daftar haji dua bini saya ya. Terus ini yang tanyakan berapa mau daftar haji. Terus boleh nggak saya pakai buat beli mobil? Beli mobil. Buat apa? Ya buat disewain dan hasil saya nanti saya tabung lagi buat haji. Saya bilang mohon maaf ya, kata guru saya kalau sudah diniatkan harta untuk haji itu sudah milik Allah, jangan ikut hati. Nantinya khawatir tidak balik duitnya, ada hilang semuanya. Oh saya yakin Pak Kiai, yakin saya mah bisa berangkat haji pokoknya dari hasil saya punya mobil ini. Sok silakan belilah apa namanya mobil ceritanya. Beli mobil 3-4 bulan mobilnya disewa sama orang di bawah kabur. Mobil kabur haji ulang. Karena kalau kita sudah haji itu sudah milik Allah. Maka cara haji adalah dari pertama para manfaat siapapun yang berangkat dari bapak-bapak mau ibu-ibu yang muda atau yang tua, ingat yang pertama para manfaat. Apa manfaat? Lepas itu melakukan hal-hal yang negatif, mohon maaf. Wafat itu sesuatu yang pada kutip jorok. Apa? Menjawab apa ini? Yang pertama mana
jangan punya pikiran seksualitas. Jangan rusak otak kita, jangan rusak rasa kita ketika berangkat haji. Mohon maaf, mohon maaf. Tetejan mana? Tetejan? Iya, tetejan. Entah tetejan, ibu jangan pakai tetejan. Tetejan. Itu kalau pada saat mohon maaf, pada saat tawaf, yang namanya orang bentuk apapun ada, yang itu ada, yang kresek ada, yang ganteng ada, yang gak ada ganteng juga ada. Kadang-kadang mohon maaf, namanya hati manusia kan perlu dijaga, betul, betul. Apalagi pengantar hajinya sendirian, tanggung ikan diri berangkat sendirian, sekarang istrinya sendirian. Ini kalau kemarin ke rumah saya jual itu haji Dedi. Padahal bahkan kalau saya datang dulu, cuma ada satu maktab jauh maktabnya dia. Jaga perasaan kita pada saat itu melakukan ibadah haji, jaga mata. Kenapa? Mohon maaf, seganteng-gantengnya suami kita di rumah itu ganteng sama orang Turki itu. Ya Maya, ya Maya. Mohon maaf, seganteng-gantengnya laki kita kadang-kadang kalau ganteng sama orang Libanon. Laki kita hidupnya enggak enak ada saya. Hidupnya diskon 70% mati drama. Tapi orang Solo, Allah gantengnya luar biasa. Melekat dalam hati menjadi melekat dalam hati pada saat Allah mulai ada ganteng. Ya Allah ganteng amat, nanti saya jelek di rumah. Itu rofas. Udah rofas. Jangan yang lomba laki lebih baik. Melihat orang Allah cantik yang luar biasa, tidak ada lampu orang atas. Itu saking cantiknya kalau orang yang jadi apa merasa saking namanya cantik yang luar biasa. Hati saya yang kalau mengucapkan rasa syukur kepada Allah bukan segala hati dan seseorang lain, tapi yang itu yang bahaya. Betul, betul. Jaga hati kita, masya Allah. Di sini ada yang pernah umroh, ada yang umroh kan? Yang pertama, Tetejen doain kita semua nih, ya, orang tua, diri kita, keluarga, tetangga semuanya, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kosongkan hati kita dari rasa benci, kosongkan hati kita dari rasa yaitu dendam kepada orang lain. Ketika di hadapan nanti Masjidil Haram, mendoa, ya Allah, ampuni dosa saya, ampun dosa keluarga saya, suami saya, Allah jangan jadi penganggu laki saya, mendoain jadi gitu. Ya Allah, jadikan putra putri saya nak soleh dan soleha. Ya Allah, ampuni semua tetangga saya, yang depan ampuni ya Allah, yang belakang ampuni ya Allah, belakangan ampuni ya Allah, belakang lima jangan lima cerewet ya Allah, nggak boleh. Harus semuanya diampunin, harus semua dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mustajab. Yang kedua pesan saya buat Tejen, ya Allah permudahlah orang yang hadir di majlis walimatus safar kami, Engkau berikan nasib yang sama seperti itu. Bu, bisa jadi kita ke Mekah ke Madinah, bisa jadi itu doa dari orang tua kita dulu, bisa jadi berkahnya dari guru-guru kita dulu, bisa jadi berkahnya dari hadir di tempat beginian ini. Kita nggak pernah tahu doa saya akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, betul. Jangan kira kita bisa berkat ke Makkah ke Madinah karena kita belum tentu, bisa jadi karena doa-doanya orang yang ikhlas. Ya, saya minta kita doain semua yang di sini, ya Allah berikan kemudahan saudara-saudara kami yang hadir di majlis ta'lim walimat safar kami, ya Allah berikan kemudahan bisa berkat ke Makkah dan ke Madinah. Yang ketiga, yuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan setiap anak cucu turunan kami Engkau mudahkan ke tempat yang mulia ini. Jangan nggak doa buat diri kita saja, buat anak cucu kita. Walaupun kita belum punya cucu, bisa jadi cucu yang sekarang karena doa nenek-nenek kita, kakek kita. Paham Pak?
dan juga diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas, dan diberikan tugas yang sempurna insyaAllah. Allah SWT menjadikan setiap itu tersebut kita amal-amal kebaikan dan amal kebaikan mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siapapun hadir di sini Allah berikan hamba-hamba yang bisa mengutamakan الحمد لله رب العالمين كل صلاة كثيرا يا ربنا لك الحمد والمنزل وحمدك الله بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقبل منك توبته اللهم صل على وسلم تنفع خير سيدنا والملك بفعلك كل شيء قدير ونجعل حبنا بالنار وسعي مشكورا ونبدا مكرا ونجاة من سرور يعلمنا في السرور اخرجنا من الظلمات اللهم ردنا الى بيتك الحرام والمدينه المنوره ورسل محمد صلى الله عليه وسلم سلام عزك بقلبك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبشرك ربك وعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan semoga Teh Ana berangkat jadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dadah. Udah ya. Sip. Dan yang profil nih satu-satu.